Halo teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita bakal memulai sebuah petualangan yang seru banget buat memecahkan teka-teki besar. Apa sih sebenarnya hak anak itu? Dan gimana sih cara kita seharusnya memandang anak-anak? Ternyata jawabannya itu tersembunyi di dalam sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar lagi, yaitu tentang siapa kita saat pertama kali lahir. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh, bayangin seorang bayi yang baru lahir. Dia itu kayak selembar kertas putih yang bersih banget, suci, tanpa noda, atau jangan-jangan dia sebenarnya udah membawa beban kesalahan dari masa lalu. Jawaban untuk pertanyaan ini, percaya atau enggak, udah membentuk peradaban, hukum, dan bahkan cara kita dibesarkan selama ribuan tahun. Oke, ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita mulai dari dua ide besar tentang awal mula manusia, terus kita akan jalan-jalan ke lorong waktu sejarah, kita intip sedikit kekacauan di zaman modern, dan akhirnya kita coba temukan sebuah konsep keseimbangan. Yuk kita mulai perjalanannya? Oke, mari kita mulai babak pertama. Setiap petualangan kan pasti punya titik awal ya. Nah, dalam cerita tentang hak anak ini, titik awalnya ada di sini. Di dua keyakinan yang beda banget tentang siapa kita sebenarnya pas kita lahir ke dunia. Oke, di satu sisi ada keyakinan yang namanya dosa warisan. Idenya tuh begini. Karena dulu Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, semua manusia yang lahir setelahnya itu dianggap ikut menanggung dosa itu. Jadi kita seolah-olah udah terikat sama kesalahan itu dari lahir dan nggak bisa lepas dengan kekuatan sendiri. Keselamatan itu harus datang dari luar, yaitu melalui Kristus. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, yaitu konsep dari Islam yang disebut fitrah. Konsep ini bilang sebaliknya. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, murni, bersih. Betul, Nabi Adam memang pernah salah, tapi beliau bertaubat dan Allah pun mengampuninya. Jadi, kesalahan itu ya tanggung jawab beliau sendiri, nggak diwariskan turun-temurun ke kita semua. Jadi, kalau kita jejarin begini, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada ide soal dosa yang diwariskan, jadi manusia butuh penyelamat dari luar. Di sisi lain ada ide soal kelahiran yang suci, di mana setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Perbaikan diri itu datangnya dari dalam. Ini dua cara pandang dunia yang benar-benar berbeda. Nah, ayat ini jadi kunci buat memahami konsep fitrah. Ini nunjukin kalau cerita Adam dalam Islam itu bukan tentang kejatuhan yang nggak bisa diperbaiki, tapi justru cerita tentang kesalahan, penyesalan, dan pengampunan yang sangat luas. Pintu untuk kembali jadi baik itu selalu terbuka. Nah, ini titik pembeda yang paling fundamental. Oke, petualangan kita lanjut lagi menyusuri lorong waktu. Kita bakal lihat gimana ide-ide tadi dan ide-ide lainnya mempengaruhi cara orang memperlakukan anak-anak dari zaman ke zaman. Percaya deh, perjalanannya lumayan bikin kaget. Kalau kita mundur ke masa lalu, kondisinya itu keras banget. Jauh dari kata hak. Anak-anak itu sering dianggap kayak barang atau properti. Di zaman Arab pra-Islam, mereka itu aset kekuatan suku. Di Romawi kuno, mereka itu milik mutlak kepala keluarga, yang disebut pater familias, yang bahkan bisa ngejual mereka jadi budak. Dan pas abad pertengahan di Eropa, anak-anak itu seringnya dilihat bukan sebagai sosok yang polos, tapi sebagai orang dewasa mini yang udah bawa dosa sejak lahir. Sekarang, kita mendarat di zaman kita sendiri, sebuah era yang, jujur aja, penuh dengan hal-hal yang aneh dan bertolak belakang, terutama pas kita ngomongin soal anak-anak. Di atas kertas, semuanya kelihatan keren banget. Abad ke-20 itu membawa perubahan besar. Puncaknya adalah sebuah dokumen dunia yang bilang kalau anak-anak itu bukan properti, tapi manusia utuh yang punya haknya sendiri. Ini sebuah revolusi cara berpikir loh. Dan ini beberapa hak dasarnya. Hak untuk hidup, punya nama, dibesarkan dalam keluarga, dan punya hubungan sama kedua orang tua. Kedengarannya sempurna banget kan? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Seberapa jauh sih jarak antara janji-janji manis di atas kertas dengan kehidupan nyata anak-anak di sekitar kita? Coba kita lihat beberapa contohnya ya. Ini kontradiksi pertama yang paling dasar. Di satu sisi, kita ngomongin hak untuk hidup, tapi di banyak negara, aborsi justru legal. Bahkan ada diskusi yang mengusulkan aborsi pasca kelahiran, yang bikin batas antara aborsi dan membunuh bayi itu jadi tipis banget. Ini benar-benar benturan langsung dengan hak yang paling fundamental. Angka ini cukup bikin kita berhenti sejenak. Menurut sebuah penelitian, ini adalah rata-rata waktu yang dihabiskan seorang ibu bekerja untuk ngobrol beneran dari hati ke hati sama anaknya dalam seminggu. Bayangin, cuma 30 menit dalam 7 hari. Jadi kita mengakui hak anak untuk dekat dengan orang tua, tapi sistem masyarakat modern malah bikin kedekatan itu jadi super sulit.
Dan ini nunjukin pergeseran yang gila-gilaan. Wewenang orang tua jadi terbatas banget. Orang tua bisa dituntut karena hal sederhana, misalnya ngelarang anaknya main media sosial dengan alasan pelecehan psikologis. Keseimbangan antara hak anak dan peran orang tua sepertinya jadi timpang banget. Oke, setelah melihat perlakuan ekstrim di masa lalu dan kebingungan di masa sekarang, yuk kita jelajahi tujuan akhir dari petualangan kita, sebuah kerangka dari Islam yang menawarkan model keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada satu cerita yang luar biasa dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, seorang ayah datang ngadu soal anaknya yang nggak nurut. Tapi Umar nggak langsung nyalahin si anak. Justru anaknya dikasih kesempatan buat nanya, emangnya apa aja hak saya yang seharusnya ayah penuhi? Dan ternyata si ayah ini gagal memenuhi kewajiban dasarnya, milihkan ibu yang baik, ngasih nama yang baik, dan ngajarin pendidikan agama. Umar pun langsung bilang ke si ayah, kamu udah berbuat salah ke dia jauh sebelum dia berbuat salah ke kamu. Pesannya jelas banget, hak orang tua untuk ditaati itu datang setelah mereka memenuhi kewajiban mereka. Jadi, dari cerita tadi, kita bisa lihat fondasinya. Hak-hak anak itu bukan cuma soal perlindungan fisik, tapi soal kesempatan buat tumbuh kembang. Mereka berhak atas keluarga yang baik, nama yang terhormat, pendidikan yang mencerahkan, diperlakukan adil, dan bahkan jaminan masa depan lewat warisan. Ini pendekatan yang menyeluruh banget. Nah ini dia, sisi lainnya dari keseimbangan itu. Sebagai imbalannya, orang tua juga punya hak yang jelas. Mereka berhak dihormati dan ditaati. Mereka harus dirawat saat usia senja, dan durhaka ke orang tua itu dianggap salah satu dosa terbesar, apalagi ke ibu. Jadi, ini hubungan timbal balik yang saling menjaga satu sama lain. Jadi kalau kita rangkum seluruh perjalanan kita, perbedaannya jadi terang benderang. Kita bergerak dari zaman di mana anak dianggap properti, terus ke zaman modern di mana anak dianggap individu terpisah dengan hak-hak di atas kertas yang kadang nggak nyambung sama realita. Dan kemudian kita lihat kerangka Islam, di mana anak dilihat sebagai makhluk suci yang punya hak untuk tumbuh, dan di saat yang sama, orang tua punya hak untuk dihormati dan dirawat. Ini bukan soal siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang keseimbangan dan tanggung jawab bersama. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Cara kita memandang seorang anak, apakah sebagai beban, sebagai individu yang terpisah, atau sebagai amanah suci, itu bakal menentukan segalanya. Jawabannya bukan cuma akan ngebentuk cara kita membesarkan satu anak, tapi juga jenis masyarakat seperti apa yang bakal kita wariskan ke generasi selanjutnya. Coba deh pikirkan itu. Sampai jumpa di lain kesempatan.